semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Kinematika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak, tapi tidak memperhatikan penyebab timbulnya gerak tersebut. Gerak dalam fisika dibagi menjadi 3 macam berdasarkan lintasannya. Ada lintasan lurus, parabola, dan melingkar. Pada kali ini kita akan mempelajari gerak pada lintasan lurus. Apa pengertian dari gerak? Gerak adalah perpindahan posisi benda dari titik awal kedudukannya menuju titik akhir pergerakannya. Pada ilustrasi berikut ini terlihat seseorang sedang berjalan dari titik acuan menuju titik akhir. Peristiwa ini disebut dengan bergerak. Sedangkan gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh dari gerak lurus, seperti mobil yang sedang melaju di jalan tol, kereta api yang sedang berjalan di rel, dan buah yang jatuh dari pohonnya. Serta saat kita melempar sebuah bola ke atas, peristiwa itu semua termasuk dalam fenomena gerak lurus. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang besaran-besaran apa saja yang ada di dalam gerak lurus. Yang pertama, kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Sekilas, keduanya seperti memiliki arti yang sama, namun sebenarnya keduanya berbeda. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh benda per satuan waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awal menuju titik akhirnya, atau biasa disebut jarak terpendek benda dari titik awal menuju titik akhir benda. Untuk memahami konsep dari jarak dan perpindahan, mari kita amati animasi berikut ini. Ali sedang berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian berjalan ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh Ali? Jarak yang ditempuh Ali adalah penjumlahan panjang lintasan total yang ditempuh Ali, yaitu 14 meter. Sedangkan nilai perpindahannya merupakan perubahan kedudukan dari titik A ke C tanpa memperhatikan arahnya. Karena lintasannya berbentuk segitiga, perpindahan dapat dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Hasilnya adalah 10 meter. Besaran selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai perbandingan perpindahan posisi benda terhadap selang waktunya. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, kecepatan dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Kecepatan dapat diukur menggunakan velocimeter. Kecepatan juga dapat dihitung menggunakan rumus perpindahan dibagi waktu. Sedangkan kelajuan adalah ukuran yang menyatakan kelajuan merupakan besaran skalar, nilainya selalu positif ya, dan tidak bergantung pada arah. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Kelajuan dapat dihitung dengan menggunakan rumus jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Besaran selanjutnya yang biasa digunakan adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda dalam satuan waktu tertentu.
Percepatan dapat dihitung menggunakan rumus perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Lurus dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa perbedaan keduanya? Mari kita pelajari bersama. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dan memiliki ciri percepatan yang bernilai 0. Persamaan pada gerak lurus beraturan dinyatakan dengan S sama dengan V dikalikan T, dengan S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuh benda. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk grafik pada gerak lurus beraturan. Yang pertama kita lihat grafik perpindahan terhadap waktu. Grafik perpindahan terhadap waktu menunjukkan grafik seperti pada gambar. Karena semakin jauh perpindahan, waktu tempuhnya juga pasti akan makin besar. Grafik yang kedua adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu digambarkan seperti pada gambar. Berapapun waktu tempuh yang dialami benda karena gerak lurus beraturan, maka kecepatan yang dialami benda selalu konstan atau tetap, sehingga grafik yang dihasilkan adalah seperti pada gambar. Grafik yang ketiga adalah grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Telah dijelaskan bahwa pada gerak lurus beraturan, percepatan bernilai 0, sehingga grafiknya menunjukkan garis lurus pada bidang 0, karena tidak ada percepatan dalam gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara teratur. Dapat berupa dipercepat dan dapat juga diperlambat. Contoh dari GLBB adalah seseorang yang sedang menaiki sepeda di jalan yang menanjak atau menurun, terjun payung, dan buah yang jatuh dari pohonnya. Berikut ini adalah persamaan dalam GLBB. Tanda plus dan minus dalam rumus menunjukkan bahwa GLBB dapat bersifat dipercepat atau diperlambat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas maupun ke bawah dengan kecepatan awal tertentu dan memiliki nilai percepatan konstan atau tetap yang nilainya sama dengan nilai percepatan gravitasi bumi. Gerak vertikal dibagi lagi nih menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas atau GVA adalah gerak benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Kecepatan awal ini mempengaruhi seberapa tinggi benda dapat mencapai titik maksimumnya. Semakin besar kecepatan awal, maka akan semakin besar pula nilai tinggi maksimumnya. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak yang diperlambat karena semakin benda ke atas, maka kecepatan benda akan berkurang. Kecepatan benda akan terus berkurang hingga akhirnya bernilai 0 pada saat benda telah mencapai di titik maksimumnya. Nilai percepatan pada GVA bernilai minus karena sifatnya yang menjauhi pusat bumi. Contoh dari GVA dalam kehidupan sehari-hari adalah saat seorang pemain tenis bersiap untuk menservis bola tenisnya, atau yang sederhana saat kita melempar bola ke atas. Rumus-rumus atau persamaan yang dapat digunakan dalam gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut.
Karena gerak vertikal ke atas merupakan gerak GLBB diperlambat, maka dalam persamaannya menggunakan persamaan dalam GLBB dengan menggunakan tanda minus, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gerak vertikal ke bawah atau GVB. GVB adalah gerak benda yang dilempar vertikal tegak lurus ke arah bawah dengan kecepatan awal tertentu. Nilai percepatan dari GVB adalah bernilai positif karena sifatnya yang menuju pusat bumi. Berikut ini adalah persamaan dalam gerak vertikal ke bawah. Gerak GVB termasuk dalam GLBB dipercepat sehingga menggunakan tanda plus. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal. Jika pada saat benda jatuh hambatan udara diabaikan, maka nilai percepatan benda bernilai konstan atau tetap, yang nilainya memiliki besar yang sama dengan nilai percepatan gravitasi bumi. Waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk jatuh sampai ke tanah adalah tidak dipengaruhi oleh massa benda, tapi hanya dipengaruhi oleh ketinggian benda itu sendiri. Adapun rumus-rumus dan persamaan yang sering digunakan dalam gerak jatuh bebas adalah sebagai berikut. Karena gerak jatuh bebas merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat, maka persamaan pada gerak jatuh bebas berhubungan dengan persamaan yang ada pada GLBB dipercepat, namun dengan kecepatan awal 0. Sehingga persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Agar kita lebih memahami konsep dari materi gerak lurus, mari kita bersama mengerjakan latihan soal ya. Baiklah, demikian materi kinematika gerak lurus yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi.